Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita berjumpa lagi dalam acara Satu Tujuan Tujuh Hidayah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita, sehingga kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan pahala, yang kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita jadikan teladan hingga yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, pada awal episode sebelumnya kita pernah membahas tentang rencana bagaimana memanfaatkan atau mengoptimalkan waktu pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak qiyamul lail atau sholat malam. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba sedikit mengulik atau membahas tentang apa saja keutamaan qiyamul lail atau sholat malam itu. Qiyamul lail itu dilaksanakan antara waktu setelah ba'da isya atau setelah isya sampai dengan sebelum subuh. Qiyamul lail dapat diisi dengan sholat sunnah, tarawih, witir, sholat tobat, bahkan sholat hajat. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa salah satu keutamaan dari qiyamul lail adalah dapat menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Tentu kita sebagai manusia memiliki begitu banyak dosa-dosa. Bahkan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Umar ibnu Khattab atau Umar bin Khattab, beliau ketika menjalankan qiyamul lail sampai menangis terseduh-seduh karena meratapi dosa-dosa yang dia lakukan, padahal dia makhluk yang dijamin masuk surga. Apalagi kita yang tidak ada jaminan di antara kita bahwa kita akan bisa masuk surga. Maka tentu ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan qiyamul lail. Yang berikutnya, salah satu keutamaan dari qiyamul lail adalah dikabulkannya doa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu keutamaan qiyamul lail kita dapat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan doa kita. Maka kita dengan melaksanakan qiyamul lail kita dapat memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa di waktu sepertiga malam yang terakhir tidak ada doa yang tertolak, tidak ada hajat yang tidak terkabul atau diabaikan. Berikutnya, selain itu, salah satu keutamaan dari qiyamul lail juga adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan di mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ini menunjukkan bahwa sedikit tidur di waktu malam adalah digunakan untuk melaksanakan sholat malam. Sebagaimana Imam Hasan al-Basri pernah mengatakan bahwa mengapa orang yang rajin sholat malam itu terlihat wajahnya lebih bercahaya atau lebih bersinar. Itu menunjukkan bahwa di sana di sisi lain ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersinar di sini dalam arti memberikan kesejukan bagi orang-orang yang bertemu atau memandangnya. Yang berikutnya, salah satu keutamaan dari qiyamul lail adalah membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi lebih dekat karena kita hadir di malam hari
kita betul-betul ketika melaksanakan qiyamul lail di sepertiga malam itu kita sedang berduaan, kita sedang berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, selain itu, keutamaan qiyamul lail ini juga memberikan pendidikan bagi kita. Apakah pendidikan itu? Adalah pendidikan untuk menghindari kemalasan dan berbuat dosa. Nah, qiyamul lail ini kita bangun di tengah malam, kita mendirikan sholat di tengah malam di saat kantuk-kantuknya, di saat semua orang tidur. Ini menunjukkan, mendidik kepada kita bahwa kita menjadi orang yang lebih rajin, gitu ya, dengan qiyamul lail. Mendidik kita, melatih kita menjadi orang yang lebih rajin. Selain itu, qiyamul lail ini adalah salah satu bentuk ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita menjalankan ibadah qiyamul lail, itu sama halnya kita sedang meneladani pelajaran berharga yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Meneladani perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu menjalankan qiyamul lail sampai kakinya bengkak saking banyaknya. Bahkan ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu an, kenapa kamu melakukan itu padahal kamu adalah orang yang dijamin tidak akan melakukan perbuatan dosa di masa lalu dan apa yang akan datang. Maka Rasul menjawab, tidakkah boleh aku bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, gitu ya. Selain itu, kalau kita melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, tentu kita tahu di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, di mana di situ ada sebuah amalan yang akan dihitung pahalanya sama dengan 1000 bulan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, salah satu dari keutamaan qiyamul lail adalah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, di mana ibadah kita itu akan dinilai pahalanya sebanding dengan 1000 bulan. Nah, demikian tadi adalah beberapa keutamaan yang kita bisa dapatkan dari melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail. Semoga kita istiqomah menjalankannya, kita biasakan untuk melakukannya, bahkan kita terus melakukannya bahkan setelah bulan-bulan Ramadan. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kesalahan itu adalah murni dari kesalahan saya pribadi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.